Salam SMA, maju bersama, hebat semua. Berjumpa dengan saya, Rudi Harto Seningoringo, Kepala SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pada video ini, saya berbagi strategi penerapan pembelajaran mendalam yang sedang dan akan dikembangkan sebagai implementasi kurikulum Merdeka pada tahun 2025. Menurut hasil survei, murid Indonesia memiliki keterampilan berpikir kritis itu yang masih rendah. Sebanyak 99% murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1-3, lower order thinking skill atau LOTS. Sedangkan kurang dari 1% yang bisa menjawab level 4-6, higher order thinking skill atau HOTS. Hal ini mempengaruhi hasil belajar murid dan keaktifan murid dalam pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya menghadapi tantangan yang kompleks seperti sumber daya, yaitu guru dan sarana prasarana pembelajaran, latar belakang murid yang berbeda, motivasi belajar, serta kesiapan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran baru. Untuk mewujudkan visi SMA Negeri 2 Sidikalang yang menjadi sekolah yang berkarakter, berkolaborasi, berprestasi, berbudaya, dan berbasis teknologi untuk menuju sekolah rujukan Google dan menciptakan lulusan yang kompetitif menuju Indonesia Emas 2045. Pelatihan kandidat sekolah rujukan Google dan pembelajaran mendalam ditetapkan sebagai upaya yang tepat untuk menghadapi tantangan ini karena pembelajaran ini menerapkan 4 konsep yang terdiri dari 1. 8 dimensi profil lulusan, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang utuh, berkarakter, dan kompeten secara holistik untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua, 3 prinsip pembelajaran. Prinsip ini menekankan keterlibatan aktif peserta didik, relevansi materi dengan kehidupan nyata, dan menciptakan suasana belajar yang positif untuk meningkatkan pemahaman, ingatan, serta penerapan pengetahuan. Yang ketiga, 3 pengalaman belajar. Prinsip ini memastikan siswa terlibat secara aktif. Materi pelajaran memiliki relevansi dengan kehidupan nyata, dan proses belajar dijalani dengan antusias serta motivasi yang tinggi. Keempat, 4 kerangka pembelajaran mendalam. Masing-masing komponen ini bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, serta membekali peserta didik dengan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Keempat konsep ini saling terkait dan menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam membangun pemahaman bermakna melalui proses berpikir kritis, reflektif, konseptual, serta terjadi transformasi pengetahuan menjadi pengalaman yang berdaya guna. Untuk itu, SMA Negeri 2 Sidikalang merancang strategi penerapan pembelajaran mendalam yang diharapkan menjadi solusi alternatif implementasi kurikulum Merdeka. 1. Sosialisasi pembelajaran mendalam kepada semua pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, dan murid, bahkan stakeholder yang terlibat di sana. Tujuannya
untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami tujuan, prinsip, dan manfaat pembelajaran mendalam. Pada tahap ini, kami melaksanakan pelatihan kepada guru dan memfasilitasi pelatihan tersebut. Yang kedua, identifikasi kebutuhan, sumber daya, dan kesiapan setiap pihak yang terlibat. Tujuannya untuk menilai kesiapan fisik, kompetensi pedagogis guru, dan dukungan yang diperlukan agar pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan dengan efektif. Identifikasi ini berkaitan dengan kesiapan guru, analisis kebutuhan sumber daya, dan pendekatan berbasis data. Kami menggunakan instrumen untuk mengidentifikasi ini. Yang ketiga, supervisi. Tujuannya untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul. Langkah-langkah yang kami lakukan pada tahap ini: memilih kelas pilot untuk penerapan awal, misalnya satu kelas dalam setiap tingkat. Gunakan metode pembelajaran mendalam, observasi langsung, dan wawancara dengan guru dan murid untuk mendapatkan umpan balik tentang kesulitan atau hambatan yang ada. Berikutnya, analisis hasil uji coba. Apa yang berhasil? Apa yang perlu diperbaiki? Dan tantangan apa yang muncul saat implementasi awal? 4. Evaluasi hasil dan perbaikan sistem. Tujuannya untuk mengidentifikasi perbaikan dan menyempurnakan sistem pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, kami menggunakan instrumen sebagai perbandingan evaluasi dan perbaikan yang dituangkan dalam grafik. Selain instrumen, kami juga meminta umpan balik kepada murid. Yang kelima, penerapan pembelajaran mendalam secara luas. Tujuannya untuk menunjukkan apakah pembelajaran mendalam dapat diterima dan berhasil di tingkat yang lebih besar. Hasil penerapan ini kami ukur dengan instrumen, grafik, dan umpan balik dari murid. Sebagian guru mulai mengembangkan pembelajaran mendalam, sehingga murid SMA Negeri 2 Sidikalang menjadi merasa lebih percaya diri dalam menemukan solusi atau menciptakan ide-ide baru. Banyak prestasi yang dicapai, seperti mengikuti lomba esai tingkat nasional, mengikuti lomba mitigasi perubahan iklim, UKBI, Olimpiade, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan lomba-lomba lainnya seperti seni, menari, bernyanyi. Prestasi-prestasi ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran mendalam berpengaruh bagi guru dan murid. Kedepan, SMA Negeri 2 Sidikalang akan terus menggunakan dan mengembangkan strategi pembelajaran mendalam sehingga dapat dengan mudah digunakan di sekolah-sekolah, khususnya SMA Negeri 2 Sidikalang. Salam SMA, maju bersama, hebat semua. Terima kasih.